Kata dia mau nikahi resmi. Oke. Biar nanti mau bakalai dengan timah itu, kata. Kalau ngana tahu ngana punya istri mau marah ngana, dia tidak mau kasih izin. Kenapa ngana kasih hamil kita pe anak? Dan mungkin ya jejak digital dia kalau sudah besar dia bisa lihat. Nah, ini perjuangan mama. Nah, masih lagi bertorang ambil dari ini story-nya Nina ada gitu. Kehamilan kedua belum siap, baru kina apa? Promil lagi ya. Di ini tuh udah bawa promil lagi. Oke. Kita masuk ke konflik kedua. Jadi setelah Nada sudah ikuti permintaannya untuk menyelamatkan karirnya, alhamdulillahnya lebih besar lagi perusahaannya. Oke, ya. Lebih disayang lagi beliau sama si bekingannya. Oke, yang saya sebut tadi. Berarti ya. Sebentar. Iya ya, yang saya sebut tadi itu yang memang dimaksud oleh si bapak ini kan? Oke. Nah, sampai aneh apa kira-kira, Bos? Oke. Iya. Nah, setelah itu beliau berubah 180 derajat, sudah tidak romantis, sudah tidak, perlakuannya berubah sama saya. Saya sampai kenapa ya ini ya? Ada apa ini? Feeling seorang istri. Kalau saya cepat sekali merasakan itu. Sebentar, kayak sampai di titik itu juga istri pertama belum tahu, ibu belum tahu. Oke. Waktu itu niat saya mau kasih tahu, dia langsung rampas HP saya. Saya mau. Jadi memang saya mau kasih tahu sama itu. Saya mau video call. Dia langsung rampas. Itu hati-hati kau. Setelah ini ya, setelah proses itu atau sebelum? Belum, masih pembicaraan cekcok. Masih cekcok. Saya mau kasih tahu, tapi dia ancam saya. Dia bilang hati-hati kau kalau kasih tahu. Ibu pasti lapor kau. Iya. Dia kasih tahu itu. Nah, terus sudah akhirnya tidak kasih tahu ibu kan, karena diancam-ancam. Nah, jadi setelah itu berubahlah sesuatu. Kok ada yang lain ini? Oke. Habis itu saya punya feeling memang kayak ada orang lain. Oke. Kok kayak ada orang lain. Setelah saya coba cek HP-nya, betul ada orang lain. Oke, yang ketiga ini berarti? Iya, maksudnya entah. Saya berusaha cari tahu, masih berusaha cari bukti juga bahwa betul apakah betul adanya pendekatan, hubungan atau pendekatan. Saya cari tahu dan akhirnya saya dapat nomor si perempuan. Jadi sebelumnya saya dapat itu mau janjian mereka di Jakarta. Oke. Oh, baru mau pakai jurus yang sah. Baru pendekatan. Ya. Tapi ternyata sudah pertemuan yang ketiga kali. Oke. Sudah pernah komunikasi sebelumnya. Sudah pernah ketemu. Oke. Nah, saya tanya kan, dapat nomornya si perempuan. Seorang pramugari. Pramugari, Bos. Senggol dong. Jadi saya tanya, kamu ada hubungan apa sama suami saya? Nada langsung konfrontir ke orangnya langsung. Saya ya dapat berarti nomornya. Ya. Bukan ke bapak, langsung ke orangnya. Bukan. Oke. Karena kalau si bapak, penangkisan luar biasa. Oke. Jadi di samping daya tangkap kuat, daya tangkis juga jago. Oke. Dapat. Katanya belum ada hubungan apa-apa. Cuman sudah 3 kali ketemu. Diajak makan. Oke. Kata si perempuan ini. Dia bilang tolong jujur. Saya pun maksudnya
ajak bicara baik-baik. Iya. Jujur, saya mohon jujur. Hmm. Kamu pernah ditawarin nikah siri? Iya, Oh. pernah. Oke, tapi beliau dia tidak mau si perempuannya. Kata si perempuannya, saya belum mau, katanya. Oke. Saya tidak mau karena akan terikat kan. Namanya iya, mau iya. nikah siri itu Iya, dan iya. Apalagi seorang pramugari. iya akan terikat. Jadi dia bilang saya tidak mau. Oke, dan dia tahu Nada adalah istrinya. Iya, mengaku duluan. Mengaku, oke. Dan ternyata kamu kenal si bapak dari mana? Saya waktu itu dikasih kartu nama waktu di lounge. Oke, di lounge. Dan itu udah dan katanya begini, tapi mohon maaf, bukan ibu yang saya lihat sebagai istrinya waktu itu. Oh, Jadi ternyata si bapak sama si ibu udah ibu. ngasih kartu nama sama Oke. sama siapa namanya? Pramugari. Sama ada sama si ibu kan. Jadi kesempatan demi kesempatan dicoba. Oke. Setelah itu terus ya saya dikasih uang. Kata pramugari iya, ini, kata wanita ini. Dikasih nama sekalian uang. Gitu. Oke. Niatnya saya cuma mau berterima kasih katanya. Ya. Saya hubungi si bapak, niatnya saya cuma mau berterima kasih. Setelah itu bapak hubungi saya terus, ajak makan, ajak temani makan. Setelah itu ngobrol, terus ajak nikah siri lagi. Oke, nikah siri lagi. Ada kata lagi gitu ya. Dari situ saya kecewa. Dapat bukti, ada buktinya. Ada buktinya lagi ya, punya sekali bukti Pak. Cuman begini Nada. Artinya ini kalau orang misalnya ini ya, artinya teman-teman juga yang nonton, ini saya bisa menyimpulkan sebenarnya 2 jam terang ngobrol ini dari awal, ini semua yang tidak pernah terungkap di media ataupun di mau sekelas Lambe Tura pun tidak muncul ini dia sebenarnya. Iya, karena ya sebegitu panjangnya. Panjangnya kan. Kalaupun dijelaskan pasti pertanyaan-pertanyaan terus. Jadi betul. makanya. Sekarang gini, gitu. Pertama tadi sudah hamil pertama dipaksa. Lalu kemudian kenapa mau hamil kedua dan ada bapromil lagi seperti ini yang ini. Berarti sudah jaya ini sudah hidup bagus ininya. So siap nih dong untuk publish untuk merayakan dan sebagainya dong berarti. Jadi setelah Nada dapat itu kan sudah berkorban nih, sudah berkorban demi dia nih. Tapi dia berkhianat seperti itu, kasih kecewa dengan dia menawarkan pernikahan siri lagi sama perempuan lain. Sedangkan perjanjiannya syaratnya Nada seperti apa loh? Jangan ada yang ketiga lagi. Cukup sampai sini. Nah jadi itu Nada merasa dirugikan, sudah rugi. Bisa jadi dengan pertama Nada tidak bisa dapat anak lagi. Rahimnya Nada sudah tidak akan sehat lagi seperti yang awalnya yang Nada subur ya kan, sehat alhamdulillah. Bisa jadi itu. Jadi Nada somasi beliau. Jadi berarti so renggang ini hubungan berarti ada somasi? Iya, somasi. Jadi somasi soal isi somasi itu berarti Nada dipaksa untuk itu isi ininya. Oke. Dan semuanya ada bukti kan? Beliau yang hubung, beliau yang jemput. Bro, nonton ini ketar-ketir ente bro. Nah, jadi somasi lah. Sakit hati lah inilah ya, sudah rugi seperti mau dibayar dengan uang seberapa pun tidak bisa dinominalkan kerugiannya Nada ini. Kerugian psikis, mental, semuanya. Jadi setelah itu somasi kan, dia masih berusaha melawan. Seakan-akan dia tidak salah, masih melawan. Jadi dia tidak gubris ini. Iya. Setelah itu bernegosiasi lah, mediasi. Kata dia mau nikahi resmi.
biar nanti mau bakalai dengan timai tua kata. Oke. Biar nanti Hasil mau negosiasinya. Ya karena memang juga kan kalau sesuai aturan hukum kan untuk nikah yang kedua harus ada izin dari istri pertama kan. Iya, ya. betul. Oke. Ini dia kayak katanya mau apapun akan di itu. Nada percaya lagi. Oke. Percaya lagi, oke akan dinikahi. Aku baik ulang. Oke. Aku baik ulang, maafkan lagi lah ini kesalahan dia, ini yang menawarkan Siri lagi sama perempuan lain ini. Unboxing lagi. Ya maksudnya Karena sekedar informasi. Jadi pernikahan siri itu malah lebih susah untuk cerai. Oke. Jadi pernikahan siri itu yang namanya tidak tercatat ya, cuman patokannya di agama ya. Ya jadi kalau bisa dibilang ya kita talaknya nah sudah selesai itu. Bisa, tapi bisa balik lagi. Segampang itu bisa balik lagi. Ya yang paham dia punya ini boleh komen di bawah ya. Iya. Bagaimana DP ini atau nanti mungkin setelah ini orang undang KUA deh, nanti orang tanya bagaimana sebenarnya. Iya. Nah, jadi balik lagi. Tapi sudah balik lagi. Nada dapat lagi. Ada lagi perempuan lagi yang berusaha digoda. Oke, banyak ini. Oke. Sempat dapat mau tujuan ke tempat. Bentar Nada, ini apa yang Tinada obrolkan bisa Tinada pertanggungjawabkan lah berarti ya DP ini bukti-bukti dan sebagainya. Oke, orang lanjut. Gas. Dapat lagi. Oke. Berusaha lagi. Untuk nikah siri lagi. Untuk penawaran nikah siri tidak ada, cuman mendekat sama perempuan ini, mendekati. Orang yang sama yang pramugari kemarin beda lagi. Beda lagi. Jadi kekecewaan itu sudah tumpuk. Tumpuk dan ya ada batin sakit kan pasti. Nah terus habis itu Nada sudah kecewa, sudah tidak mau. Sudah tidak mau dengan banyak dia. Janji bahwa banyak janji, ini, kayak resmi dan sebagainya. Diingkar. Iya. Jadi sebelumnya ada perjanjian waktu somasi itu. Oke. Nah terus Nada sudah tidak mau, sudah tidak nyaman. Nada bilang Nada sudah tidak mau dengan Pak. Sudah kita orang baku ikhlas saja. Lagian juga ini janji mau nikahi resmi tidak ada. Tidak ada sampai dunia sekarang. Masih takut. Bahkan gitu. Sampai titik sekarang podcast orang bikin tidak ada juga. Ya. Oke. Jadi di 2023 2023 Nada memutuskan itu tidak mau. Okay. Akhirnya Nada bilang Nada buka hati sama laki-laki lain. Oke. Karena ya dia sudah beberapa kali kan. Ya, malas dong. Boleh dong, malas. Maksudnya Nada tuh kayak siapa tahu ada laki-laki lain Nada bisa lepas dari dia. Oke. Nada sudah capek lah. Setelah itu sudah capek, sudah buka hati sama laki-laki lain, dia sakit hati. Berarti masih dia sayang sama Nada. Dia sakit hati parah, minta ampun. Ya kalau sakit. Begitu cepat aja lah ya. Ayolah. Dia pikir mungkin Nada sudah tidak ada laki-laki yang mau lagi ya kan maksudnya. Menurut Kak Iswan Nada yang ini apa sudah tidak ada laki-laki yang mau kan masih. Apalagi ya dengan resminya Nada belum masih dibilang belum pernah menikah ya kan. Di KTP masih lajang, belum masih ikang gitu. Ikang lajang. Jadi sudah buka hati sama laki-laki lain, Nada berusaha melupakan beliau. Dia mengganggu. Dia laporkan Nada di Polda. Dia laporkan Nada di Polda atas dua tuduhan, laporan. Cuman perihal ada barang yang dia kasih. Betul. Sampai detik itu DP ibu tidak tahu, belum tahu sama sekali DP ini. Jago. Lanjut. Sempat
ibu tuh sudah mulai curiga-curiga. Kenapa diistimewakan sekali nada ini? Kayak karyawan tersayang waktu itu. Pertama. Terus sampai dia bilang, ini kan dia ceritakan nada kan, sampai dia bilang ya, jangan kok curiga-curiga terus, kita mau kawin dia kalau nggak curiga-curiga terus kayak gitu. Mulai kode jadi begitu. Nah, jadi sudah di saat itu Nada berusaha kan mau lepas sama dia. Sejujurnya Kak Iswan, dari waktu dia tidak menerima anak pertama itu, Nada sempat kena psikis, maksudnya mental, sampai kok kayak begini. Nah kenapa sampai Nada mengiyakan juga, Nada takut, Nada mau stres terus. Bapaknya tidak mau menerima anak ini. Nanti kata orang-orang kalau hamil tidak boleh stres, nanti anak kenapa-kenapa. Jadi takut resikonya seperti itu, akan stres berkepanjangan, karena ayah dari anak itu tidak menginginkan anak ini. Betul. Sampai Nada tuh setelah ada percobaan untuk bunuh diri. Beberapa kali. Saking stresnya. Sudah mulai stres, percobaan bunuh diri, kayak ya sampai harus, ini masih ada bekas-bekasnya sampai harus itu gangguan mental pertama, sampai harus iris tangan. Nah, gangguan mental yang kedua pun ini kan, ada mau lepas dari dia kan, berusaha cari laki-laki lain. Dan laki-laki ini masih lajang pula, masih belum terikat sama siapa-siapa, dan begitu tampan. Iya. Masih muda, masih ya seumuran Nada. Dia sudah menerima Nada dan sudah kasih tahu kalau Nada suka kasih tahu kondisi semuanya, dan sudah pernah menikah. Dia terima, dia bilang, aku nggak peduli masa lalu kamu. Hai, keren. Aku terima kamu karena karakter kamu, pribadi kamu. Aku jatuh sama semuanya. Hati kamu yang begitu tulus aku lihat, kata dia. Jadi dia terima. Sampai Nada ngotot datang ke kotanya. Bukan orang sini. Bukan orang Gorontalo. Luar, jauh malah, Sumatera. Sampai harus effort karena saking sudah mau lepas sama si bapak ini. Kayaknya bapak ini sakit hati. Dilaporlah ke Polda. Cuman masalah barang yang dia kasih. Dia bilang penggelapan. Karena waktu itu, karena saya sudah tidak ini lagi ya. Cuman kan dengan dia laporkan Nada, ternyata ampuh ini trik ya. Akhirnya mau kebayang ulang. Jadi Kak Iswan, dia laporkan Nada itu, Nada laporkan dia balik. Artis apa? Mau lapor ya? Aduh, ini makanya sudah bilang prosesnya itu sudah sampai. Makanya ada yang bilang kenapa tidak lapor, sudah sering melapor. Berarti ini pada dasarnya ini proses saling baku lapor, saling somasi dan sebagainya ini sudah. So ini sudah gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau tunggu mungkin klarifikasi resmi dengan kuasa hukum dan sebagainya, itu pasti bakalan ke-spill juga ya. Nah, jadi sudah saling melapor, dia laporkan perihal itu, Nada laporkan juga dia ada tindak kekerasan seksual. Dia di Polres, kalau dia di Polda. Tapi Nada ada salah kasih keterangan. Nada sempat waktu itu mengantuk, kasih keterangan pun sampai jam 12 kalau nggak salah, sempat tidak fokus. Nada bilang itu di Jakarta. Padahal waktu di Jakarta cuman efeknya. Nada sering masuk rumah sakit. Mungkin orang-orang Instagram bisa lihat Nada sering masuk rumah sakit semua. Waktu itu di Turki, dari Turki Nada tidak bisa jalan.
sampai tidak bisa jalan, ternyata ada efeknya. Efek dari pasca ini itu. Sampai dokter-dokter mempertanyakan ini kenapa gitu. Oke. Dikira usus buntu, tidak. Sampai akhirnya ada juga indikasi infeksi saluran kemih kayak gitu itu bisa masuk juga dan ternyata masih juga. Setelah itu semenjak AB mulai sakit-sakitan, mulai masuk rumah sakit. Nah, terus sebentar, yang anak penasaran itu adalah begitu setengah matinya, begitu menderitanya, kalau misalnya Ana bilang ya, yang Tina rasakan itu saat itu gitu. Yang anak ini baru kemudian juga baku somasi, beliau juga somasi Tina, kemudian Tina ada juga somasi beliau, baku lapor di Polres, di Polda, macam-macam yang bikin gitu. Nah, yang jadi pertanyaan dan bisa jadi mungkin ini pertanyaan netizen juga. Siapa bab promil yang kedua? Oke. Ini lagi. Ini DP poin. Ini semua mulai masuk ke situ. Ya. Jadi pas laporannya dia di Polda, agak kuat. Oke. Laporannya proses cepat sekali. Nah, ini yang Anda bilang kekuasaan. Oke, ya. Meskipun mungkin orang ini bisa jadi ya hal lain gitu. Oke. Jadi kalau Nada dia langsung, Nada tidak tahu ya, dia langsung ketemu. Dia langsung, maksudnya dia langsung ketemu petinggi. Langsung ketemu petinggi. Terus di itu ya begitulah Nada sampai bikin Nada sampai harus tarik laporan karena salah kasih keterangan. Wait, tunggu. Bercerita soal ini tadi gitu. Bercerita soal ini gitu. Sempat taspil juga ini di poin-poin poin-poin somasi dan sebagainya. Sempat kespil tentang ini enggak? Yang sempat Nada dengan beliau lakukan enggak? Di mana? Ini kan setelah pasca. Ini kan setelah pasca. Kemudian ada cekcok macam-macam, saling lapor dan sebagainya gitu. Nah, di pelaporan-laporan ini kespil enggak yang yang di permintaan dari beliau, kemudian pelaksanaan dengan suami ini itu kespil enggak di laporan-laporan ini? Ada gitu. Diproses enggak? Diproses. Tapi setelah itu kayak Nada lemah. Langsung Nada cabut laporan. Oke, Nada cabut laporan. Nada cabut laporan. Oke. Karena salah kasih keterangan. Kasih keterangan. Setelah itu dia melanjutkan laporannya. Oke, yang Nada laporkan, yang Nada cabut itu adalah ini yang TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual, termasuk itu. Di situ, poinnya ada di situ. Bukannya teman-teman ini ya, Anda tidak ini, Anda bukan praktisi hukum juga, cuma sepanjang Anda baca kan tentang tindak pidana umum. Jadi harusnya biarpun tidak ada laporan bisa diproses kan? Ya. Beda kalau misalnya hal-hal lain yang pencurian dan sebagainya itu dilaporkan dulu atau pencemaran nama baik. Nah, tapi kalau ini kan ini harusnya meskipun Naso tarik laporan proses tetap jalan, tapi tidak jalan. Oke, mungkin ada satu dan hal yang tidak tahu, silakan teman-teman netizen yang menilai bagaimana dia punya proses. Lanjut. Anda cuma pengen meng-highlight itu gitu. Nah, jadi setelah itu lanjutlah. Kebetulan waktu itu sudah ada ganti pengacara. Oke. Ganti pengacara, habis tarik itu Nada ganti pengacara. Omnya Nada yang ini jadi kuasa hukum. Iya, almarhum, sudah almarhum. Omnya Nada yang jadi kuasa hukum dan dia kasih tahu. Ini tidak bisa dilawan. Oke. Ini tidak bisa dilawan, ini harus dimediasi baik-baik. Karena dia sakit hati.
Oke. Karena adanya Nada sudah menerima laki-laki lain. Iya. Sakit hatinya ini dia kayak Dia hantam ke sana kemari. dia Dan dia barat. Tinat P kuasa hukum dalam hal ini Tinat P Om kasih nasihat bahwa ini tidak bisa dilawan, harus mediasi. Harus mediasi. Akhirnya mediasi dengan beliau. Baku bayi ulang. Baku bayi ulang. Baku sayang ulang. Baku sayang ulang. Oke, dan terus tapi pada saat di perdamaian. Mau bikin perdamaian dan persyaratan lain-lain, ada saksi, ada punya Om, dia punya. Ada bikin perjanjian ini ya? Iya, perdamaian. Oke. Ada punya Om. Itu pun perjanjiannya itu sebenarnya mau akad lagi, tapi di hadapan keluarga. Oke, akad lagi tapi ya tetap secara agama, agama gitu. Belum ada KUA dan sebagainya. Iya, tapi keluarga menolak karena ternyata takut dampak ya. Belum dapat izin. Dari istri. Tapi pada saat ada bikin surat perdamaian itu, nah ini poinnya. Oke. Saksi ada omnya Nada, almarhum tapi udah almarhum, dan ada pihak-pihak kepolisian di dalam, di Polres waktu itu, dan ada pengacaranya. Di situ dia langsung bilang begini. Udah kembali kan ini, sudah balik kan? Sudah ini. Dia langsung tunjuk Nada guys. Oke. So mesti ada anak kau supaya tidak mau gila lagi dengan laki-laki lain. Jadi beliau yang minta memang. Berarti beliau sudah siap. Oke. 3 bulan soalnya perpisahan itu. Banyak hal yang terjadi. Ini lapor ini saling lapor dan ternyata dia setelah orang balik dia bilang dia begitu rindu. Dia begitu merasa kehilangan. Dia bilang harus punya anak. Punya anak kau supaya tidak gila lagi dengan laki-laki lain. Setelah kembali itu guys, bucinnya dia minta ampun. Nada marah sedikit pun, bacium Nada kaki pun dia mau. Pada akhirnya itu muncul ide itu untuk program Promil itu. Jadi yang awalnya dia sangat takut untuk ibaratnya mau ada hamil, mau ini punya anak, ibaratnya sangat takut, sudah dia sudah siap. Bisa nggak sih dititip gitu maksudnya? Iya. Biar cepat jadi. Maksudnya begitu. Yang awalnya dia sangat takut itu karena akan jadi, ini dia tidak takut sama sekali. Pokoknya dia gas. Sampai ada bilang kutumben gitu. Mesti ada anak. Dia langsung bilang gitu. Berarti memang ini juga untuk anak kedua yang sekarang juga ini permintaan beliau juga. Iya. Pada saya berarti sudah siap. Nah, tapi Nada bilang tapi dia abis begitu dia menunggu haid lagi. Menunggu haid. Ternyata Nada punya haid terganggu, ada terlambatnya. Terlambat haid pertama itu dia sudah senang. Dia kira so jadi ini. Dia cuma mau makan apa kau? Nanti kenapa? masih tunggu. Ternyata cuma terlambat haid, datanglah haid, dia kecewa. Berapa kali begitu? Bisa jadi mungkin itu karena tidak sehat, itu karena sudah pengaruh stres atau pengaruh yang aktif sebelumnya tidak ini. Iya, ada pengaruhnya. Ada pengaruh juga dengan tambah stres juga ya. Oke. Jadi ada pengaruhnya. Jadi dia bilang upaya. Dia serupa sudah menghina dan begitu. Sudah kayak tidak apa ini. Iya, karena dia bilang dulu. Iya. Dulu dengan segampang itu Allah kasih. Ini kau mau minta harus usaha dulu dong. Oke. Tidak segampang itu sekarang. Iya.
bagaimana dulu mau ini. Sekarang berarti kalau mau minta Allah mungkin nih mau nih usaha dulu dong. Akhirnya periksa ke dokter, ternyata ada punya PCOS. PCOS itu apa? PCOS itu kepanjangannya ada lupa, agak susah juga. Sederhananya apa itu PCOS? Sel telur kecil-kecil. Oke, tidak subur lah. Tidak subur. Sederhananya begitu ya, simpelnya begitu. Sel telur kecil-kecil itu pengaruh karena stres dan makanan juga, gaya hidup yang kurang sehat. Sel telur kecil-kecil, kayak dokter bilang kayak susah sekali mau dapat anak. Yang akan membuahi itu sel telur yang besar-besar. Yang akan membuahi. Susah dapat anak. Terus akhirnya dia bilang, sebelum dia berniat mau promil, Nada sempat cekcok lagi. Ini kenapa mau promil? Ini kenapa mau suka mau ada anak? Kenapa? Nada yang tanya apa dia? Berarti ide promil ini dari beliau? Iya. Maksudnya Nada tanya dulu, apakah tidak apa-apa? Ini ibu bagaimana? Ya, belum selesai urusan. Nanti kalau diketahuan bagaimana? Sebelumnya pun ada tuntut dulu. Ayo kasih tahu ibu, minta izin sama ibu. Dia bilang perlahan-lahan coba. Sampai dia kasih dengar rekaman si ibu. Ibu bilang mau kasih izin dia mau menikah. Itu rekaman obrolan dia dengan si ibu. Si ibu, Dia kasih dengar dia. Ini ibu suka kasih izin. Nah, orang kalau semua ibu suka kasih izin, insya Allah kalau semua ada anak sudah lebih gampang mau dapat izin. Siap. Akhirnya promil. minum dulu. Parah ini. Rekor ini bro, tidak pernah anak podcast habis akan kopi. Habis. Seberapa jam King? Kita bicara rekor ini. 2 part ini, tidak boleh bikin 1 part. Kepanjangan. Lanjut. Jadi sampai mana tadi? Sampai di ini promil. Semoga kalau sudah ada anak. Lebih gampang kasih minta izin. Dibujuklah dengan seperti itu. Akhirnya ikut. Ayo, terang promil. Promil ada beberapa dokter. Jadi ada pertama dokter. Saya tidak bisa sebut nama dokter, tapi ada 4 dokter. Dan itu banyak perjuangannya. Pertama, dia lihat memang PCOS. Dokter bilang kita obati PCOS-nya. Dikasihlah obat dan vitamin. Vitaminnya vitamin penyubur. Setelah dikasih obat, minum. Pertama itu promil Nada datang sendiri. Datang sendiri dengan teman yang sudah menikah juga. Datang terus sebenarnya cuma mau cek ini PCOS-nya ini. Terus ada bilang, "Dok, saya ini sama suami mau promil. Lebih bagusnya datang sama suami." Iya dok, soal ke depan pertemuan kedatangan ke depan saya akan datang sama suami. Karena sudah janji sama dokter seperti itu, ajaklah dia. Tapi sebelumnya kita sempat cekcok. Nada sudah tidak mau lagi. Hamil ini ya? Tidak mau dengan dia. Sudah lebih parah berarti ini. Tidak mau dengan dia. Sudah tidak mau dengan dia. Pokoknya adalah permasalahan sudah tidak mau dengan dia. Bilang sudah tidak mau dengan dia, tapi sudah terlanjur janji sama dengan dokter. Dia bilang terakhir saja temanin ada ke dokter. Karena sudah janji mau pergi sama suami dokter. Dia datang dengan muka yang mesum yang Hutoto. Marah-marah sampai ada mau pegang ke sana saja marah-marah. Kelihatan terpaksa gitu. Saya sampai tidak enak dengan dokter. Kayak orang suami istri mau promil marah-marah begini. Padahal gara-gara Nada bilang tidak mau, ada cekcok lah orang itu. Tapi kedatangan kedua sudah aman-aman. Baku balik ulang. Akhirnya jalan terus ini promil. Terakhir dokter yang pertama ini ada bilang, wah sudah ada sel telur besar. Bisa ini. Besar. Terus habis itu tidak lama kemudian ada sakit ini perut sampai kayak susah jalan lagi. Aduh kenapa ini ya? Kenapa?
Nah, kebetulan dokter yang biasanya tutup, tidak ada. Ke dokter satunya lagi. Dokter satunya lagi, ternyata dia ketemu kista. Oke. Dia ketemu kista yang berapa senti ya, 4 senti kalau nggak salah kista. Ini katanya, dok saya sebenarnya mau program hamil, tapi kok tiba-tiba ada kista. Ternyata sel telur yang dimaksud yang membesar itu cuma kista. Oh, dari dokter yang sebelumnya. Ini katanya kista, nanti diobati, disuntik. Nah, suntik lah. Nah, suntik, terus habis itu minum obat herbal juga. Sebelumnya ada sepupu yang kena juga kista, minum obat herbal, kistanya hilang. Setelah itu beberapa minggu, alhamdulillah kista hilang. Kista hilang. Terus dia bilang, kita lanjut programnya di mana? Cari dokter lain. Soalnya yang dapat kista ini laki-laki. Dia tidak mau sama dokter laki-laki. Sebaik-baiknya kalau ada perempuan. Tidak mau kelihatan auratnya, kan? Jadi ke dokter satunya lagi perempuan. Perempuan. Sebelumnya pas perempuan itu masih ada kista. Masih ada kista. Habis itu karena sudah minum herbal, yang obat herbalnya ini, kistanya hilang. Akhirnya lanjut promil ke yang perempuan ini. Promil, dok kita mau promil. Promil, dikasih resep. Katanya si bapak juga harus minum juga karena, vitamin macam-macam. Iya, kualitas sperma itu tidak terus-menerus bagus. Terus-menerus bagus. Bisa saja ada yang lemah dan tidak bisa membuahi, katanya seperti itu. Oke, dikasih resep lah. Diambil lah berdua. Jadi memang berdua ini promil ini. Ya, berdua promil. Dikasih resep, ini dia juga minum. Nah, setelah dia minum, dia merasakan energi yang luar biasa lah. Dari minum ini, vitamin ini, sampai habis dicari-cari terus. Dia minta resep lagi sama dokter. Jadi memang asli kejar setoran ini. Dia minta lagi resep sama dokter. Jadi ada saat terakhir Januari. Jadi Nada punya haid terakhir tanggal 15 Januari. Ke dokter lagi tanggal 30 Januari. Di tanggal 30 itu dokter sudah bilang, wah alhamdulillah ini sudah ada sel telur besar itu. Telur yang besar. Cobalah ini coba beli test pack, bukan kayak test pack, kayak test pack tapi yang penyubur buat cek kalau kita lagi subur. Untuk cek. Kesuburan itu masih subur. Dibeli. Oh ya lagi subur ini. Ya coba Bapak Ibu berhubungan. Insya Allah subur jadi gitu. Buatlah. Cobalah tak. Nah, ada tunggu tanggal 15 Januari kan seharusnya haid. Tidak ada lah ini haid. Tidak ada haid ini. Di tanggal 25 kalau nggak salah tanggal berapa? 25 Februari. Tunggu haid itu pun harus tidak mau. Tidak mau? Cekcok lagi. Tidak mau lagi ini. Jadi ada sempat skip ke Iswan. Untuk Nada sudah tidak mau ini banyak sekali punya alasan. Bukan banyak sekali alasan, beberapa banyak kali. Sekali penyebab yang bikin tidak mau lagi itu. Dan memang sudah tidak mau. Sampai ada Nada punya papa sudah kasih cut. Sudah Jo. Ngoni dua tidak boleh ada hubungan lagi. Kalau masih saling mau baku komunikasi, masih saling mau berhadapan dengan CP. Dia takut di situ. 1 bulan tidak ada lagi orang komunikasi. Nada merasa bebas. Nada merasa bisa berekspresi. Bisa pokoknya itu di tahun 2023 itu pas habis laporan polisi. Selesai semua. Masih ada konflik. Merasa bisa berekspresi, bisa dengan akhirnya bacalek. Iya. Bacalek tanpa izin, bacalek itu waktu konflik laporan. CB sendiri, CB yang suka mau Nada itu kayak alihkan fokus gitu. Makanya ini. Gitu. Jadi ini juga mau konfirmasi sama orang-orang yang bilang
Saya pikir independent woman, padahal ternyata begini-begini. Jadi mohon maaf, saya memang independent woman yang dari umur 5 tahun saya sudah bisa dapat uang sendiri. Dan bisa kasih makan keluarga. Dalam arti bisa yang penting hari ini bisa makan. Jadi umur 5 tahun sudah ya kalau tahu kontes kacamata. Fashion model-model itu. Umur 5 tahun sudah bisa sepercaya diri itu, dapat juara 1, dapat amplop, hadiah, piala dan amplop. Dari situ nada orang tua Ajus bilang dia dapat sekitar 300.000 zaman itu ya, 2005 kalau nggak salah, ada 5 tahun. 300.000. Alhamdulillah nak, besok orang bisa beli beras. Makasih ya. Di umur 5 tahun. Dari situ nada kayak wow, ternyata saya bisa gitu. Kasih makan keluarga. Baru umur 5 tahun. Dari situ nada belajar tanggung jawab. Kita bisa tanggung jawab atas kita punya keluarga gitu. Nah, dari SD itu sudah ikut kontes kacamata terus. Pokoknya terus itu, ada progres untuk berprestasi. Piala di rumah itu, piala di rumah besar-besar. Sekarang rusak-rusak, sujaga jatong-jatong, sujaga kucing, sujaga apa. Dari situ SD, SMP mulai menari, dapat job, dapat uang, bagi ke orang tua. Ini nih, nanti jadi bilang prestasi, tak tumpuk. SMA mulai ikut casting main film. Jadi pemeran ini Otajin. Siapa pemeran siapa sih itu? Sari. Si Sari ya. Saya Tisari. Sorry Yuka, saya lupa nama di brief. Jadi Sari. Jadi SMA mulai dapat uang lagi. Maksudnya sudah bisa setelah SMA masuk kuliah mulai MC dan sebagainya. Mulai pernah jadi host di TV, di Net TV. Jadi tetap ada karir juga. Ada karir, ada prestasi. Jadi maksudnya itu kalau orang bilang ya umur 5 tahun kalian bikin apa sih? Apa gitu. Sekolah, minta doi mama nangis ya kan. Kalau ada ya sudah bisa dapat uang sendiri. Cuman dengan adanya beliau ini Allah kasih perantara. Rezeki dari dia. Nah, kalau memang rezekinya Allah kasih ke nada sudah hadiah dari Allah seperti ini, tapi memang mungkin ujiannya nada begini begitu. Sekarang gini nada, apa nama orang mungkin ke ininya, ini sebenarnya banyak orang juga mungkin mau tanya gitu, di endingnya gitu, yang kemarin kemudian sekarang viral gitu, kenapa sampai so spill? Oke, ini mungkin yang ini DP alasan ini gitu. DP poin sebenarnya hampir 3 jam terus cerita. Ini sebenarnya DP poin gitu. Kenapa story gitu? Jadi Kak Iswan setelah sudah hamil, sudah tahu hamil, kasih tahu ke beliau. Saya udah positif. Sudah positif. Dia senang. Sampai langsung harus ke dokter. Dokter bilang wah sudah ada umur 2 bulan. Sampai dia usap perut saya setelah dari dokter, ikhlas mengandung anaknya Pak. Saya tanya begitu. Terus saya bilang ikhlas dan tidak ikhlas. Habis ini mau bagaimana? Karena belum ada ini. Nada tidak mau ini anak, bagaimana statusnya? Harus perjuangkan lagi dulu, harus kasih tahu ibu secepatnya. Habis itu mediasi dengan ada punya papa, dengan tante-tante, tolong bagaimana ini. Dia bilang di depan anaknya, ini mungkin dia panggil ada punya papa papi, sama saya papi. Ini mungkin papi, padahal dia cuma beda 2 tahun sama anak punya papa. Ada mungkin papi, saya punya maitua mau marah besar. Bisa saja dia mau, ada kemungkinan dia mau laporkan saya dengan nada. Ada kemungkinan dia mau
merontak, Oke. ada syarat-syarat juga mungkin akan dikasih. Begini ngana oti CB ini. Kalau ngana tahu ngana punya istri mau marah ngana, dia tidak mau kasih izin. Kenapa ngana kasih hamil kita pe anak? Oke. Begini papi, sampai menangis dia. Ada bukti lagi dia menangis. Oke. Begini papi, saya ini sama Nada, saya bukan cuma niat mau nikah siri. Saya niat mau nikah resmi. Saya sayang Nada. Oke. Insya Allah saya bisa perjuangkan. Ini dia punya beliau bilang. Karena itu saya punya darah daging. Saya sudah tidak mau lagi. Iya sudah 2 kali ini. Oke. Dosa mau dibikin ini, saya begitu. Dosa mau dibikin ini. Oke. Tolong saya. Sampai saya Gimana? begitu. Sampai saya bisa bayar nih. Terus, iya saya usahakan secepatnya saya mengaku sama Mai Tua. Oke. Dia mengaku. Nah aku samain. Bandeng. Sang, Oke. memang Konflik mengamuk. luar biasa. Konflik luar biasa sampai katanya ya istrinya sampai berangkat, sampai menangis, sampai pingsan-pingsan lah katanya. Oke, iya ya pasti stres lah. Stres. Habis itu istrinya telepon saya. Nanda kenapa sampai begini? Saya bilang, ibu, saya tidak menggoda Pak sama sekali. Oke. Saya ditawari. Nah. Kenapa Nada mau? Nah. Saya diiming-imingi, Bu. Oke. Saya dikatakan saya mau dipertanggungjawabkan. Kenapa Nada tidak kasih tahu ibu? Nada mau kasih tahu ibu. Cuman saya selalu diancam sama Pak. Katanya nanti bahaya, nanti ibu akan. Oh ada kasih tahu sama ibu ini. Terus sudah habis itu Tipa bilang ibu mau kasih izin. Ibu mau kasih izin. Tapi pertama pun saya bilang saya minta maaf ibu. Ini saya tidak membenarkan ini semua. Saya salah. Saya juga salah saya. Saya minta maaf. Itu duluan yang saya bilang saya minta maaf ibu. Terus dia bilang ada bilang dia tipe ada kasih dengar pas saya ibu coba kasih izin tipe mau nikah lagi karena ini persoalan ini mau suka ada anak laki-laki lagi terus soal sudah susah memenuhi batin itu sudah dibicarakan ternyata sama mereka berdua. Orang dua bicara gitu. Terus si bapaknya pun bilang kita ini so mampu kayak ulang daripada kita tidak ridho pangana kayak begitu. Akhirnya itu di rekaman ibu kasih izin. Ibu kasih izin. Tapi si ibu bilang iya ibu kasih izin tapi tidak dengan kau. Hai. Oke. Ibu mau dengan orang pesantren yang bagus akhlaknya. Oke. Saya bilang ibu tidak ada manusia sempurna. Iya. Ya oke, ibu mau dengan pesantren. Tapi kalau si bapaknya yang mau sama saya juga mau apa? Begitu. Terus pertama pun dia bilang kenapa tidak ada mau yang dengan yang opa-opa begini Oke. Bos sama yang tidak ada papa deh ini gitu kan. Kenapa tidak mau? Saya bilang ibu saya itu tidak menilai fisik. Umur pun buat saya hanya soal angka. Oke. Saya tidak menilai fisik. Makanya saya pun niatnya baik. Saya tidak punya niat buruk dan saya tulus. Saya pun sayang peti Pak. Oke. Oke. Dan saya siap jadi yang kedua. Gitu. Saya percaya janji Allah. Kalau sabar, insya Allah surga. Buat saya hadiahnya. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, itu ibu tidak mau gitu ya. Saya bilang, ibu begini saja. Sekarang saya hamil. Kalaupun ibu tidak mau kasih izin, saya cuma memperjuangkan anak ini.
tolong, anak ini tidak salah apa-apa. Oke. Si anak ini tidak salah apa-apa, dan saya mau pikirkan dia nanti ke depan DP sekolah nanti bagaimana, Ibu. Dia ini harus ada akta. Ya, akta akan keluar kalau ada buku nikah. Ya. Dia harus ada akta. Dia kalau tidak ada akta, dia tidak bisa urus sekolah bagaimana. Terus ibu sudah mulai pikir, nanti ibu mau pikirkan mau ini bagaimana. Oke. Sampai akhirnya sudah selesai dari situ. Dia bilang, ibu, walaupun tidak dengan saya, pasti akan ada perempuan lain. Iya. Dia bilang begitu. Oke. Dan saya punya bukti. Coba mana kirim itu bukti. Saya kirim. Semua itu bukti yang pramugari dan inilah. Oke. Gue kirim bukti. Kirim. Setelah itu bertelepon. Jadi kan saya bilang, biar tidak dengan saya, entah mungkin akan siapa lagi yang berhadapan dengan ibu. Iya. Karena niatnya si bapak ini yang memang mau menikah lagi, mau menyalahkan saya kenapa saya mau, pasti akan ada orang lain lagi. Betul. Selain saya. Jadi udah saya kirim telepon lagi. Telepon tapi dengan keadaan sudah ibu mendesak si bapak untuk cerai kan saya. Tapi kan belum menikah, baru menikah secara langsung cerai. Dia suruh talak. Oke, talak berarti tidak ada pernikahan secara hukum. Jadi katanya ada sih rekaman, mau dengar? Jangan deh. Nanti part 10. Ada ya rekaman sih suruh cerai. Oke. Kata si bapak. Nada di sini yang saya kecewa sama si bapak. Beliau di saat itu sudah mulai berubah, menjelek-jelekan saya, menjatuh-jatuhkan saya. Di hadapan si ibu. Oke, cari aman. Makanya ini postingan muncul. Jadi saya dibilang saya menghancurkan rumah tangganya. Pelakor lah, apalah. Iya. Nah, ini nih teman-teman netizen. Ya, kalau mau tonton ini dari awal sampai akhir, ya nanti mau nilai ulang sendiri. Gimana dia punya ini. Jadi dia dibilang begitu. Jadi katanya si ibu juga sudah tidak mau dengan Pak. Tapi ibu juga mau, Nada juga sudah tidak mau dengan Pak gitu. Cuman makanya mau diceraikan. Cuman poinnya gini, Nah, tidak ada poin ketika Baba spill itu di story dan sebagainya. Pure memang bagaimana ini anak yang nanti akan lahir ini mau dapat kepastian. Iya. Hukum. Jadi itu goalsnya. Dari semenjak itu Nada sudah kecewa. Nada bilang keluarga mau mediasi. Akhirnya datanglah ke kantornya, dia undang ke kantornya. Sebelumnya sudah kena. Tunggu, ini setelah ini storynya Lina muncul setelah viral atau sebelum viral ini? Sebelum viral. Sebelum viral berarti sempat ada mediasi. Sempat ada mediasi keluarga. Jadi mediasi keluarga ini dia undang ke kantornya dia. Diundang. Dengan dia pakai pengawal. Karena sudah mulai takut. Ya karena dia terlihat laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab sampai soalnya di telepon itu memang dia menjatuhkan Nada sekali. Terus habis itu udah kan mediasi, bagaimana keluarga maunya yang penting statusnya Nada ada. Sehingga anak juga ada status. Yang penting ini saja diselamatkan dulu. Keluarga bilang tidak apa-apa habis menikah cerai. Tidak apa-apa habis menikah cerai. Itu dipegang. Dorang pegang. Kata-kata itu dipegang. Sampaikanlah ke ibu. Ceritanya katanya sambil mau meluluhkan ibu sudah mau kasih izin untuk habis menikah cerai.
Setelah itu pengacaranya sudah saling katanya kontekan sama pengacaranya. Pengacaranya datang, ya katanya ibu sudah mau kasih izin. Nah pembicaraan keluarga, oke, katanya si ibu, syaratnya si ibu ini habis menikah cerai tidak akan bersorak di sosmed lagi. Oke. Cuman 2 itu. Yang lain-lain tidak ada, dan 2 itulah yang disetujui sama keluarga. Oke, tidak apa-apa, yang penting statusnya Nada dan anak ini gitu. Oke. Tiba-tiba sebelumnya pun ada suratnya. Bisa Nada mau ambil? Oke, ada surat. Ini surat perjanjiannya ya? Iya. Kita sudah pada poin yang terakhir ini ya. Ya. Maaf, ini harus sudah sampai berapa jam? Ini jam 12, Bos. 3 jam mati mic. Oh tidak. Oke. Sebelumnya Nada ada kasih surat seperti ini. Surat seperti ini ada poin terakhirnya karena memang disetujui habis menikah cerai. Poin ini kan ada bikin sendiri. Kalau Nada bikin sendiri kan tidak masalah lah. Maksudnya ini ke atas keinginannya Nada gitu. Ada beberapa 1, 2, 3 sampai 11 poin. Nah, dari 1 sampai 10 itu kronologi. Oke, kronologi tentang semua hal ini. Semua hal itu kronologi. Nah, di poin 11, dan saya bersedia apabila setelah menikah dan akan diceraikan saya tidak keberatan. Oke, nah Nada yang sobat. Ada tanda tangannya Nada di sini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya dan sedalam-dalamnya. Oke. Tapi ini ditolak. Dari pihaknya bapak dengan ibu dia tolak ini. Tolak. Oke. Tolak. Katanya jangan seperti ini. Dari pengacaranya. Nanti saya buatkan. Oke. Lah kenapa dibuatkan? Kan saya yang mau mau mendatangkan dan seakan-akan saya kan yang harus memberikan pernyataan ini. Kenapa dibuatkan begitu? Setelah itu so siap banyak nih Pak, ada screenshotan chat juga ternyata Bos. Oke. Setelah itu sudah persetujuan keluarga itu hanya 2 itu kan, tidak bersorak dan habis menikah cerai. Gitu. Oke. Sudah. Tiba-tiba pengacaranya kirim ke saya folder ini. File ini. File ini. Yang isinya poin pertama, dengan sadar dan bertanggung jawab menyatakan apabila ibu selaku istri sah dari saudara memberikan izin nikah kepada suaminya dengan saya, maka saya mengatakan siap. Yang pertama, mengikuti proses pelaksanaan nikah tercatat secara hukum negara bersama saudara bapak melalui proses isbat nikah, karena sebelumnya antara saya dengan saudara bapak sudah melaksanakan nikah secara agama, nikah siri. Yang kedua, bercerai dengan saudara bapak setelah kami dinyatakan resmi menikah dengan alasan hanya untuk menyelamatkan status hukum dari anak yang dikandungan saya dan tidak akan menuntut segala hal apapun yang timbul akibat status hukum dari anak tersebut. Oke. Di sini saya artikan tidak menuntut hal apapun soal anak. Oke, berarti habis sudah begitulah berarti. Termasuk ya mungkin nafkah kalau saya mau minta untuk anak. Okay. Termasuk mungkin biaya hidup, sekolah pendidikan anak ini. Tidak bisa saya mintanya. Oke. Yang ketiga, saya akan mengajukan permohonan cerai sendiri dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain atau permohonan cerai yang diajukan sendiri oleh saudara bapak. Tanpa paksaan. Saya harus mengajukan permohonan. Dengan saya disuruh tanda tangan seperti ini paksaan loh. Ini dipaksa. Dengan saya ini harus menandatangani. Ya kalau mau paksa sama si bapak silahkan. Silahkan, itu urusannya si ibu bapak. Untuk mau paksa bapak. Tapi kalau bapak paksa saya, tolonglah janganlah dipaksakan saya. Terserah saya.
Oke. ibaratnya. Ah, Kan saya bilang kalau saya mau diceraikan silahkan. silahkan. Oke. Setelah itu saya tidak akan lagi membuat kegaduhan dan segala hal yang menyangkut masalah dengan saudara bapak di media secara nyata. Yang paling mereka takutkan itulah saya Ya. sorak itu dan ternyata akhirnya ini kejadian. Berarti ini yang menyebabkan kenapa ke spill dan sebagainya. Nah, ada lagi. Belum ini. Oke. Jadi bila poin 1, 2, dan 3 di atas saya langgar, maka saya siap dilaporkan oleh ibu ke kepolisian akibat nikah siri, nikah di bawah tangan tanpa izin sebelumnya dan bla bla. Demikian surat pernyataan ini. Nah, oke. Saya butuh waktu 1 minggu untuk memikirkan ini. Butuh waktu saya 1 minggu untuk memikirkan ini, sampai keluarga pun harus bilang semua terserah kamu. Oke, so sampai sudah di titik itu. Sampai di titik itu. Tapi tolong pikirkan baik-baik. Yang penting anak dulu, bla bla bla. Tapi saya bilang, apa guna tapi anak ini saya tidak bisa menuntut apapun. Sampai saya punya tante, tanyakan ke dia, ke bapak. Bapak ini menyuruh saya mungkin membujuk saya, punya tante untuk membujuk saya terima saja Jo ini kayak begitu. Tapi saya punya tante tanya, apa itu poin 2 itu tidak bisa diubah, kasih hilang. Soalnya tentang anak ini, sedangkan cuman ini anak yang saya mau tuntut. Bukan soal saya gitu. Soal anak katanya sudah tidak boleh. Ulang-ulang kali saya punya so final ini. So final. Ulang-ulang kali saya punya tante ada tanya, pas tidak boleh, tidak boleh. Terima saja. Oke, saya berpikir lagi. Saya cuman melihat lagi perlakuan dia ke saya. Perlakuan dia ke saya pun pokoknya menjatuhkan saya lah. Dia bilang saya yang paksa-paksa pada dia mau program. Oke, sudah balik di parahu. Iyo, maksudnya dia mau paksa-paksa, saya mau paksa-paksa. Dia bilang di hadapan istrinya saya mau paksa-paksa pada dia, begitu. Saya sampai sesakit itu saya punya hatiku. Saya kok harus menikah dengan yang seperti ini, gitu kan. Terus sampai saya terakhir saya bilang, apa tidak boleh? Saya mau bikin acara. Saya tidak minta acara besar-besaran. Tidak seperti yang dikatakan, maksudnya acara besar. Pesta mewah dan sebagainya. Untuk pernikahan ini. Saya bilang, ini kan masih saya pikirkan. Bernego lah dulu lah kan. Saya bilang, walaupun cuma acara kecil-kecilan, keluarga, yang penting keluarga lihat saya. Ada dulu ade apa. Iya, yang penting keluarga lihat saya. Karena saya belum pernah melangsungkan pernikahan itu yang seperti itu, keluarga lihat saya pakai baju adat yang bisa nanti saya posting, walaupun wajahnya saya tidak akan kasih, wajah si bapak saya tidak akan kasih lihat, cuman yang penting orang lihat saya sudah nikah dan sudah pegang buku nikah gitu. Setelah itu saya mau posting anak saya juga bisa tidak ada orang bertanya-tanya. Seperti itu. Tetap tidak diperbolehkan. Tetap berpatokan sebenarnya. Jadi saya langsung berpikir, lalu buat apa saya mau menikah? Soal anak pun saya tidak bisa tuntut. Habis menikah pun saya cerai. Yang saya dapat saya cuma sebagai habis itu saya status janda. Anak saya urus sendiri berarti nanti. Sedangkan saya sudah tidak ada pekerjaan. Jadi informasi ya, saya dibikin hilang pekerjaan. Saya disuruh resign. Saya sudah disuruh resign saya masih bapak. Waktu saya sudah mulai kembali ini aktivitas ya. Saya sudah mulai ada job lagi, MC. Iya, karena habis COVID dan sebagainya. Iya, saya sudah mulai ada job lagi MC, tapi saya izinkan ke beliau, saya mau ada job. Acara apa? Otomotif. Tidak usah. Berapa so? Budget 600.000, 500.000 lah. Kenapa 2 juta?
berdiam saja di rumah. Jadi maksudnya disuruh ini itu berdiam saja di rumah. Akhirnya Nada hilang. Setiap ada yang ajak tolak. Akhirnya tidak ada. Karena tidak ada yang mau ajak. Oke. Jadi sudah tidak ada pekerjaan. Sudah itu. Terus memikirkan soal akan menghidupi anak nanti. Nada sekarang tidak bisa cari kerja. Iya. Lagi mengandung. Habis mengandung pun akan menyusui. Paling nanti dia coba jalan baru bisa aktivitas kerja. Oke, jadi berarti Nada punya tujuan itu kenapa mau ada ada posting di story-nya Nada sendiri dan sebagainya itu pure memang benar-benar untuk membakar ini bahwa memperjuangkan ini anak jadi punya hukum dalam statusnya jelas gitu, bisa dapat akta, lalu kemudian tetap harus ada dibiayai oleh orang tuanya. Iya. Seperti itu. Nada tidak menuntut buat Nada sih. Buat ini yang lain sebagainya. Untuk anak saja. Anak saja gitu. Nah sekarang gini Nada. Ini apa DP nama? Mungkin teman-teman yang nonton itu sudah terjawab semua apa yang dorang pertanyakan selama ini gitu. Meskipun ini kayaknya orang bikin 2 part lah ya. Karena panjang sekali gitu. Cuman terakhir mungkin dari Tinada gitu. Ada ndak menutup orang punya podcast yang terlama ini, dan kayaknya ini rekor podcast terlama seluruh Indonesia kayaknya. Tidak ada yang podcast sampai 3 jam begini kecuali live streaming. Nanti bisa lah dipotong-potong. Iya, emang potong-potong kalau ada bikin. yang terlalu lambat Nada jawab karena karena beberapa detik mungkin kan ada bisa ini. Cuman gini, menutup ini Nada. Tinada ada pesan enggak untuk siapa saja yang nonton saat ini, apa sebenarnya yang Tinada mau pesan yang ingin Tinada sampaikan sebenarnya dari setiap aktivitas yang saat ini so viral yang menyangkut Tinada, bahkan mungkin untuk Tinada punya anak nanti dan apapun itu gitu. Jadi mohon maaf ini Kak Iswan, sebenarnya belum selesai. Oke. Jadi ada masih setelah Nada menolak permintaan surat ini, Nada ada surat terakhir perjanjian dengan dia. Oke, berarti tidak habis di sini. Tidak habis di sini. Jadi ada Nada sudah memutuskan tidak mau menikah. Dengan Nada punya papa sudah bilang kalau tidak ada lagi komunikasi apa-apa. Putus semua hubungan karena sudah terlalu berbelit-belit dari dulu sampai laporan-laporan polisi. Akhirnya sudah memutuskan bikin perjanjian lagi bahwa tidak akan ada berkomunikasi atau bertemu atau mencari informasi ke teman dan keluarga. Tidak akan menuntut apapun yang sudah diberikan, kayak begitu. Jadi Nada sudah ikhlas. Lahir dan tidak lahir ini anak, tolong jangan ikut campur lagi. Seperti itu. Ikhlas Nada. Sampai Nada bilang sama Nada punya papa, insya Allah terang punya rezeki, insya Allah anak ini bisa mengangkat derajat anak ini. Soal itu, oke, ditandatanganilah. Dua-dua tanda tangan ini, bapak juga, kedua belah pihak setuju. Untuk tidak ada komunikasi apa-apa. Ada ini suratnya, ditanda sudah. Ini juga mungkin di referensi media kemarin gitu. Iya, itu ada bahasnya. Dibahas itu bahwa setelah tanda tangan itu bahwa ada Tinada punya teman orang Bone Bolango itu kalau tidak salah di media itu yang menghubungi sama bapak untuk bisa kontak-kontakan lagi. Jadi itu Nada mau bantah. Jadi setelah perjanjian ini 2 hari setelah ini atau besoknya si ibu WA ke Nada. Mengancam-ngancam. Bentar, perjanjian yang ada itu antara Tinada dengan bapak saja atau Nada dengan keluarga ini gitu, berarti dengan ibu juga sekaligus. Iya, itu sudah merangkup sebenarnya. Semua. Tapi setelah itu dari besoknya keluarga, atau 2 hari kemudian ibu WA ke saya, ngancam-ngancam karena masih sakit hati mungkin ya. Urusan Nada dengan ibu belum selesai. Suatu saat ibu akan lapor Nada, bla 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 bla. Terus saya langsung bilang, wah, saya sudah ikhlas loh. Sedikit pun seperset pun saya sudah tidak menuntut apapun. Kenapa saya masih diganggu? Apa masih mau berkonflik lagi? Itu yang saya heran. Padahal saya sudah tidak mau lagi tahu si bapak, bahkan saya punya orang tua. Tidak lagi mau
menuntut untuk dinikahi iya, secara negara, sudah secara tidak. hukum. Tapi kenapa saya masih ini bukti chatnya? Kenapa Oke, saya ada masih bukti chat. kenapa saya masih diganggu-ganggu terus? Iya, Hidup iya. saya jadi terganggu. Ha. Nah, tapi saya tidak. Habis itu saya diamkan. Saya diamkan. Saya ada USG lah. Oke. USG sama teman saya yang di Bone Bolango itu. Ah, Saya USG sama teman saya minta tolong temani saya gitu. Karena dia juga lagi hamil. oke. Jadi kelihatan lah dia yang periksa hamil waktu itu. Ah. Waktu itu perut saya belum kelihatan. Ah, Dia yang periksa hamil. Setelah saya periksa, jenis kelamin anak ini sudah terlihat. oke. Dan laki-laki. Laki-laki. Wow, itu baru pangeran. Itu baru pangeran. Laki-laki. Nah setelah itu teman saya menangis. Ha. Nada laki-laki dia nada. Oke. Nada dia pokoknya kayak anak yang mau dicari-cari nada. Haru masa begini, masa keadaan bawa begini, masa ngana so mau lapas tangan, masa ngana so tidak mau minta dia punya hak pada DP papa begitu. Jadi DP taman ini langsung bilang kita mau kasih tahu pada DP papa. Oke, berarti dia berinisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Jadi bukan tanpa ada ini dari nada. Oke. Dan sebelumnya pun memang si bapak sudah ada kontekan sama dia. Tidak. Ada ini tapi diarahkan ke nomor lain. Oke. Nah, kalau yang ini, kalau yang ibunda, Si bunda ha? wajar lah. Nada warganya Oke. ada pengeluhan. Keluhkan Pak. Keluhan bunda. Waktu itu sebenarnya cuma ada surat yang nada mau ambil sih. Baru curhat lah sama bunda. Bunda ada kasih tahu. Ada yang cari-cari sama nada di kantor desa ini. Oke. Menjelek-jelekan nada punya nama. Katanya nada itu ya itu yang suka tadi sama viral suka sama orang punya laki. Oke. Maksudnya apa ini nak? Gitu katanya. Bunda, nada cuma mau kasih tahu nada sudah nikah bla 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 bla. Sekarang ada hamil. Menangis bunda. Di bunda ini. Oke. Menangis. Bunda usahakan bantu nak. Oke, berarti memang inisiatif juga dari bunda. Kasihan anak ini. Oke, jadi berarti bukan yang seperti di media itu bahwa Tina ada yang ini berusaha untuk melanggar perjanjian itu. Iya, bunda usahakan sendiri nak. Oke. Setelah itu dia tahu karena dia tahu anak laki-laki. Karena dia sudah tahu anak laki-laki, dia mulai cari informasi ke tante, dan ke teman yang itu lagi. Tante bagaimana dia punya keadaan, sehat-sehat dia ada minum vitamin kayak gitu. Dia kayak ibaratnya kasih perhatian walaupun tidak langsung sama saya tapi sama keluarga sama teman. Padahal perjanjiannya jangan cari informasi sama keluarga siapapun, dan teman sama siapapun. Jadi memang putus blok gitu semua. Jadi ibaratnya kalau memang betul dia punya hati dan keinginan ingin bertanggung jawab dan sayang sama anak ini, kenapa dia mau tanda tangan perjanjian ini yang terakhir? Seharusnya dia tolak dan tetap tegas bilang tidak, saya tetap akan tanggung jawab. Kan begitu. Tapi kok dia legowo, ada fotonya dia legowo dengan tanda tangan itu. Dan sampai sekarang pun tidak ada yang berubah setelah itu dia. Artinya setelah Tina ada posting dan sebagainya, tidak ada sama sekali yang berubah bahwa dia semua semua. Nah, jadi setelah diteleponnya si bunda kepala desa, si bunda kepala desa ini cuman melihat kondisinya nada kasihan. Bunda nada mau beli vitamin tidak ada uang. Bunda nada mau ke dokter, mau suka periksa tidak ada uang. Dia sampaikanlah keluhan ini sama si bapak. Ini nada begini. Terus si bapak bilang coba bunda berusaha kita mau perjuangkan lagi, telepon sama si ibu. Nah bunda telepon sama ibu. Ibu bilang saya sudah tidak akan kasih saya sudah tidak akan kasih kesempatan kedua. Jadi memang pure dia sudah mau kasih izin. Sudah tidak mau kasih izin. Saya bilang sama sebelumnya itu sudah dia kasih ketahui begitu kan. Si bapak, saya ada mimisan parah. Ada mimisan parah. Tiba-tiba
ya saya punya tante tidak tahu mau kabar siapa. Ini semua saya punya tante datang khawatir karena dan orang tahu pendarahan ibu hamil tidak boleh pendarahan, resiko gitu. Ibu hamil tidak boleh. Mimisan banyak sekali. Saya pernah di Instagram saya pernah kasih lihat saya mimisan parah. Sama sekali saya punya tante tidak tahu mau bawa saya di rumah sakit, tidak ada yang bisa bawa mobil. Langsung ditelepon karena memang sebelumnya sudah saling kontakkan sama saya punya tante. Dia suruh cari informasi tentang saya. Saya punya tante juga karena sebenarnya tidak mau lagi berhubungan. Dapat patokan, cuman dia sering memperlihatkan bahwa dia sayang dan akan mau bertanggung jawab. Saya punya tante juga ya, itu DP anak kan. Gitu. Akhirnya tante telepon dia, ini Nada ada mimisan. Dia datang. Selesai sudah berarti habis ini perjanjian. Terlanggar. Mau dipakai bagaimana lagi nih perjanjian? Akhirnya satu-satunya jalan adalah netizen. Jadi saya bilang sama dia, baru bagaimana? Ibu sudah tidak mau kasih izin kata sama sekali. Sampai bunda kepala desa berusaha, ibu masa Allah kasihan itu anak, cuman itu doang. Malah ibu bilang, siapa suruh resiko? Cuman dia bilang begitu. Saya lanjutkanlah ke bapak, sudah saling komunikasi sama si bapak kan, sudah saling komunikasi. Terus si bapak bilang, sekarang mau bagaimanapun ibu sudah tidak mau kasih izin. Semoga dengan lahirnya ini anak ibu mau luluh. Wah langsung saya bilang, wah gak bisa. Baru dengan adanya dia datang lagi sama saya, kasih harapan lagi, berarti harus siap dong dengan konsekuensi segala hal. Berarti dia mau harus bertanggung jawab. Betul. Bertanggung jawab, dia kasih harapan. Dia cuma mau sembunyi-sembunyi lagi. Pada akhirnya memang sama saja gitu. Dari awal. Terus anak ini saya mau titip pas apa? DP-nya nama, kartu keluarga. Kalau misalnya itu pun akan berdampak ke depan. Misalnya dia mau nikah, dan sebagainya. Dia memang sempat waktu mediasi terakhir saya bilang semoga dia mungkin bisa mau dititip pas saya punya KKP kartu keluarga. Tapi lagi-lagi saya pikir dia besar kamar, dia ini sebenarnya anaknya siapa? Kok dia di kartu keluarganya Pak dia punya orang lain, DP paman gitu. Saya sampai bilang saya tidak mau kasih pakai dia punya marga, sampai bilang begitu, sampai mau pakai CP marga. Jadi akhirnya itu yang saya tuntut lagi. Itu yang saya tuntut lagi. Dan sampai sekarang sebenarnya tuntutan dari Tinada sampai dengan bela-belain posting dan sebagainya, bahkan juga sekarang sudah dengan kuasa hukum macam-macam. Goalsnya itu adalah tentang anak ini. Jadi setelah itu dia mau diam-diam lagi. Jadi ada yang bilang begini, dia ini mungkin sudah mulai pick up gara-gara sudah tidak dapat doi. Tidak. Justru kalau saya masih diam-diam saya dapat uang. Justru karena begini saya tidak dapat apa-apa. Dia blokir saya sekarang. Dia sudah tidak mau komunikasi dengan saya sekarang, mungkin karena takut nanti saya jadikan postingan lagi atau bukti lagi kan. Justru kalau saya diam-diam saya mungkin masih dapat uang, ini ya. Dia kelihatan memang mau bertanggung jawab, tapi diam-diam lagi saya sudah tidak mau. Capek saya. Makanya saya bilang spill Joy ini. Makanya itu kenapa diputuskan update story. Dan itu sebenarnya sudah beberapa kali saya sudah kasih peringatan. Saya akan ungkapkan ini. Saya akan ungkapkan ini. Saya akan ini ke podcast. Sampai saya bilang begitu. Saya sampai rencanakan. Maksudnya penggertakan ini ada. Tapi cuma dia bilang mana baiknya sama kamu. Akhirnya kasih betul. Sekarang kalau jadi ada terang tutup deh ini deh kepanjangan sekali ini memang luar biasa. Sekarang gini terang tutup dengan kalau misalnya bukan quotes poli ya. Kalau misalnya beliau nonton atau siapapun gitu yang berkepentingan di masalah ini nonton, apa yang tidak ada mau bilang, mau sampaikan pada orang? Nada mau sampaikan ke ada beberapa orang. Sekarang ini Nada dihujat satu Gorontalo.
Nada dibilang ya pelakor, nada dibilang apa. Sebenarnya kata pelakor itu dari mana sih? Nada tidak merebut. Nada menikah sah, tidak berzina, menikah sah secara agama. Dan kalau kalian bilang pelakor atau apa dan tidak setuju dengan pernikahan sah secara agama, kalian melawan perintah Allah, membantah perintah Nabi, yang memang Allah dan Nabi sudah tahu kodrat seorang laki-laki tidak cukup dengan satu wanita sebenarnya, dan yang harus mampu, dan beliau ini merasa sudah mampu, gitu. Karena itu sudah memenuhi kebutuhan istri dan anak semuanya. Tapi kebutuhannya dia tidak terpenuhi, makanya dia menikah lagi. Jadi untuk kalian yang berusaha, ada yang beberapa orang yang bahkan hidupnya belum tentu lebih baik dari Nada. Ada yang berusaha memanfaatkan ibaratnya pansos, yang bahkan ada laki-laki yang suka pakai hijab, tidak sesuai kodratnya, tidak normal, merasa hidupnya lebih baik dari Nada, menghujat Nada habis-habisan. Nada cuma mau bilang, lepaskan, bersihkan hati kalian, jangan iri dengki. Bahkan ada juga perempuan yang pernah merasakan sedang hamil ditinggal suaminya, dia nangis-nangis sampai dia viral, terus Nada dia hujat-hujat Nada. Kita semua melawan takdir, takdir gila yang entah ditakdirkan Allah sama kita. Jadi jangan pernah merasa lebih baik. Nada di sini cuman mau perjuangkan anak Nada, agar dia masa depannya bisa tidak diolok-olok. Dan mungkin ya jejak digital dia kalau sudah besar dia bisa lihat. Nah, ini perjuangan mama. Dia sekarang sudah masuk 6 bulan 24 minggu. Alhamdulillah sehat-sehat. Jantungnya sehat, normal. Saya tidak menuntut apapun soal diri saya cuma menuntut tolong dia punya, saya cuma ingin dia punya hak yang sama seperti 3 orang anaknya dari bapaknya. Saya cuma menuntut itu. Untuk saya mau dinikahi resmi habis itu diceraikan, saya tidak masalah. Tapi tolong agar anak ini bisa dia pertanggungjawabkan. Setelah dia lahir, dia harus diakikah. Bahkan ini pun 7 bulanan adatnya kita. Dia harus diakikah. Dia bayi banyak kebutuhannya. Mau susu, mau popok. Saya tidak punya penghasilan apa-apa. Karena saya masih harus fokus merawat dia, saya tidak punya pemasukan apa-apa. Jadi tolong, ada 3 orang saya mau kasih pesan. Yang pertama, untuk Pak RG tadi. Saya memohon, bukan sebagai istri dan bukan sebagai pasangan. Saya memohon sebagai seorang ibu dan sebagai warga kecil. Anda adalah wakil rakyat yang begitu sangat-sangat dermawan dan besar, dan sangat berpengaruh, terutama di partai.
selalu memperjuangkan hak-hak dari warga. Saya tahu ini adalah urusan rumah tangga, tapi demi anak saya mendapatkan legalitas agar dia bisa sekolah, agar dia bisa punya pendidikan yang layak nanti, saya memohon untuk bisa bantu saya, untuk bisa dapat legalitas untuk anak saya. Dan yang kedua, untuk ibu, saya sangat minta maaf, saya sangat menyesali semua perbuatan saya. Saya tidak merebut, saya hanya siap jadi istri kedua. Dan ibu sekarang sudah jadi wakil rakyat. Yang saya tahu, di saat kampanye ibu sudah terpilih jadi anggota dewan terpilih. Dan saya tahu saat kampanye slogan ibu adalah ingin mewakili hak-hak dan aspirasi wanita. Tapi tolong, suami ibu telah menghamili anak perempuan orang lain. Jangan menghalangi untuk dia bisa bertanggung jawab atas darah dagingnya. Saya tahu ibu sakit hati. Semua perempuan bisa merasakannya. Tapi saya tidak menuntut apapun. Dari awal saya sayang sama ibu, sama anak-anak ibu. Saya tidak pernah menganggap ibu saingan saya. Saya mohon. Dan untuk Bapak, tolong perjuangkan anak kita. Anak yang kamu bilang pangeran. Agar dia punya hak yang sama seperti 3 orang anak perempuanmu.